ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء الصالحين والمصنف المخلصين خصوصا إلى مصنف كتاب نصائح العباد شيخ محمد نووي البنداني والشيخ ابن حجر العسقلاني نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا وشيخ مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضير بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk kembali mengkaji kitab Nasaihul Ibad, syarahnya yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani. Ini kamu cuci dulu. Nah, di sana. Syarah dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani. Kita sudah sampai bab ketiga, halaman ke-8 baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tsulafi, bab yang ketiga, halaman 8 baris terakhir. Wa fihi khamsun wa khamsuna mau'idatan. Di bab ini itu ada 55 nasihat isinya di bab 3 ini. Sab'atun akhbarun, ada 7 khabar. Khabar niku bisa diartikan hadis. Buat kamu nah. Ya. Khabar niku bisa diartikan hadis, walaupun ada ulama yang mengatakan khobar itu hanya sampai kepada para sahabat. Tapi dalam konteks ini yang saya baca, khobar itu adalah hadis. Ya. Wal baqi athar, sisanya adalah athar. Athar itu qaul-qaulnya para sahabat. Itu disebut dengan athar. Jadi bab 3 ini ada 55 nasihat, 7 hadis, sisanya adalah athar. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, anin nabi, ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda,
Man asbaha, barang siapa yang berpagi-pagi, aidha wala fi waqti sobah, maksudnya itu adalah barang siapa yang masuk waktu pagi, ya pas bangun tidur, kita kan sudah pagi nih, mau bangun jam 3 untuk siap-siap sholat subuh misalkan, atau sholat tahajud, itu namanya asbah, berpagi-pagi. Barang siapa yang ketika dia masuk pagi-pagi, wa huwa yasku, dan dia mengeluh, ilan nasi, kepada manusia, dhiqal ma'ash, tentang kesulitannya hidup, kesempitannya kehidupan, ya, ekonomi susah, bangun tidur, begitu bangun, dia langsung curhat, aduh hari ini saya apa ini. Nah, biasanya kalau bangun tidur ini yang dicurhati sinten? Bojone bane. Begitu bangun tidur, yang di sebelahnya itu ya istrinya atau temannya. Nah, dia curhat, dia mengeluh kepada manusia, wa huwa yashku ilan nasi, dhiqal ma'ash, tentang sempitnya kehidupan. Faka'annama yashku rabbahu, dan seolah-olah dia mengeluh kepada Tuhannya. Wasyikayah, mengeluh itu la taliku illa ilallah, tidak layak, tidak pantas kecuali kepada Allah. Fa innaha min jumlatid du'a, karena sesungguhnya syikayah atau ngeluh itu min jumlatid du'a, bisa jadi menjadi kalimat doa. Nah ini gitu. Makanya kadang kita kalau ngomong disuruh hati-hati, kenapa? Omongannya nanti jadi doa loh, omongnya jadi doa loh. Ini enten dalilnya. Makanya sekarang niku napa? Kalau termasuk orang-orang barat niku ya, itu sudah mencoba banyak ilmu-ilmu mungkin masuk ilmu psikologi ya. Lek ngomong itu ngomong hal-hal yang positif, karena itu nanti akan kembali ke dirinya sendiri. Jadi misalkan saya gak punya uang, jangan biasakan ngomong gak punya uang. Nanti ya kalau uangnya ada, nah, itu berbeda loh Pak. Saya tidak punya uang. Akhirnya ya gak punya uang beneran. Nah, ngomongnya diganti hal yang positif. Nanti ya kalau uangnya sudah ada, jangan kayak gitu. Makanya niku enten di Indonesia niku nopo itu? Lagu mantra uang atau apa itu yang perempuan nyanyi itu, ya gak tahu lah nyanyinya gimana, pokoknya yang intinya tiap hari jutaan ratusan uang ke rekeningku kayak gitu, itu supaya ke dirinya sendiri, karena itu jadi bagian doa. Jadi ucapan ini ya hati-hati. Ini terkait dengan kesulitan hidup. Amma syikayatu ilan nasi fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala lahu. Karena syikayah, mengeluh, ilan nasi, kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridha, itu termasuk tidak adanya keridhaan, bi qismatillahi ta'ala, tidak ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah lahu, kepada dia. Nah, kita kan sudah ada jatahnya kan, jatah rezeki segini, jatah segini. Kok dia mengeluh kepada manusia? Nah, itu tanya syarah kitab Nasaihul Ibad, itu min alamati adamir ridho, itu tanda tidak adanya keridhaan. Gak ridho dia. Nah, makanya mengeluh jangan kepada manusia. Ya, tadi itu wasyikayah la taliqu illa ilallah. Syikayah, mengeluh itu tidak elok, tidak pantas kecuali kepada Allah. Jadi kalau mengeluh ya kepada Allah. Mengeluh tentang ekonomi, mengeluh tentang banyaknya hutang, mengeluh tentang beban kehidupan, mengeluh tentang semacam-macam ya, sakit yang tidak sembuh-sembuh, mengeluhnya kepada Allah. Nah kok dia bangun tidur ya, dia masuk pagi-pagi
langsung mengeluh kepada manusia, ya, nah itu termasuk tanda dia tidak ridho kepada Allah. Hati-hati nggih, ucapan ini bisa menjadi doa. Saya kemarin mengadakan acara di kampus. Itu yang ngisi acara niku teman saya, dia ahli hipnoterapi. Nah, dia kan cerita ke mahasiswa, saya cuma dengarkan saja. Ya. Padahal itu ilmu baru bagi saya, cuma aku gak ngerti pura-pura gak ngerti isinya. Jadi aku pura-pura ngerti ya. Nah, dia itu ternyata masa lalunya itu bertahun-tahun itu punya penyakit, gak sembuh-sembuh kemana-mana. Tapi akhirnya yang dilakukan apa? Dia mengatakan hal-hal positif. Aku sembuh, jantungku kuat dan lain sebagainya. Akhirnya ya waras tenanan. Akhirnya waras tenanan. Padahal sudah ke dokter kemana dan sebagainya. Ya, karena dia fokus dengan permasalahannya dia. Nah, makanya orang kalau punya masalah kadang nggak jernih berpikirnya. Dia mikirnya ke permasalahannya, tidak memikirkan bagaimana solusinya. Jadi dimulai dengan ucapan-ucapan, ya, karena ucapan ini atau syikayah ini min jumlatid doa, termasuk kalimat doa. Jadi hati-hati. Kama rawa an Abdullah bin Mas'ud qol, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ala uallimukumul kalimat, apakah aku tidak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa mengatakan kalimat-kalimat tersebut hina jawazal bahra, ketika Nabi Musa membelah lautan, ma'a Bani Israel, bersama Bani Israel. Faqulna bala, katanya para sahabat, nggih. Bala ya Rasulullah, nggih kanjeng Nabi. Qala, kemudian kanjeng Nabi bersabda, qulu, katakanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya Nabi Musa ketika membelah laut, ya. Katakannya kanjeng Nabi, katakanlah Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanya untuk Engkau, wa ilaikal mushtaka, ini poinnya ini, dan kepadamu lah tempat curhat, tempat mengeluh. Allah itu tempat mengeluh, ya. Dunia ini kan tempatnya ya ujian, yang sering saya sampaikan pasti tidak enak, dan pasti kita pernah merasakan hal itu. Nah, ketidakenakan ini Pak, kalau kita tidak lepaskan, ya kita tanggung sendiri berat. Nah, maka curhatkanlah sama Allah, curhatkan sama Allah, ya. Wa ilaikal mustaka, engkaulah tempat curhatanku, tempat mengeluh. Wa antal musta'an, engkaulah tempat pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Engkau ya Allah, ya. Kecuali kekuatan dan daya Engkau ya Allah, al-ali al-azim, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Dan itu qala al-A'mash, berkata Imam al-A'mash, ini ulama besar ya, Sulaiman al-A'mash, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min syaqiqil al-Asadi al-Kufi. Fama taraktuhunna, saya tidak pernah meninggalkan kalimat tersebut, mundu sami'tuhunna, sejak saya mendengarkan kalimat tersebut, min syaqiqi, dari kerabat atau saudaraku yang dekat yang aku sayang, al-Asadi al-Kufi, Imam al-Asadi al-Kufi. Wa huwa, yaitu an Abdullah, beliau dari Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah radhiyallahu anhu. Karena tadi hadisnya diriwayatkan dari
Abdullah bin Mas'ud ini. Qala Al-A'mash. Al-Imam Al-A'mash mengatakan pernah datang kepadaku seseorang fil manami, di dalam tidurku, mimpi. Saya pernah mimpi. Dalam mimpiku pernah seseorang datang. Faqala, beliau berkata, orang tersebut berkata, ya Sulaiman, Sulaiman, karena namanya Al-A'mash ini Sulaiman Al-A'mash. Zid fi hadhil kalimat, tambahlah pada kalimat-kalimat ini, yang tadi itu kalimatnya Nabi Musa tadi, apa? Wa nasta'inuka ala fasadi fina, dan aku meminta tolong kepada engkau ya Allah, ala fasadin fina, atas kerusakan yang ada dalam diriku. Wa nas'aluka salaha amrina kullihi, dan aku memohon apa? Baiknya semua perkara kami. Minta tolong kepada Allah. Jadi Allah tempat curhat, Allah tempat mengeluh. Jadi sampai kalau ada masalah gak ijenan sampean. Siapa di dunia ini yang gak punya masalah? Nah, siapa? Orang kaya punya masalah. Sampean kira jadi presiden gitu enak gitu, boten yang dipikirkan banyak. Nah, itu yang paling ya curhat ya, iku sak bendina kok ana sing demo, gak enak. Yang ulama, yang kiai, ya juga punya beban, Pak. Ya kemarin di PBNU nih, ya terjadi konflik kan antara Kiai Miftahul Ahyar sama Gus Yahya. Allah alam, nggak ngerti pertikaiannya para ulama, nggak tahu lah masalah apa. Ini aja masalah. Akhirnya tadi nih kan rame di Surabaya, ada undangan apa? Ketua PW se-Indonesia kumpul. Ya nggak tahu, dipecat kan Gus Yahya dari ketua PBNU sama Kiai Miftahul Ahyar. Dikasih waktu 3 hari. Ya. Dipecat atau mundur selama dalam 3 hari, dikasih waktu mundur atau dipecat. Wah, kalau pilihan berarti kan. Artinya apa? Ono surat kaya ngono iku ya ono masalah. Wis sing kiai ono masalah. Sing kiai ono masalah. Itu jamaahnya umatnya NU niku berapa? 80 juta orang. Nah, sampean cuma ngurus keluarga cuma 4 orang, pusing ibu kan main. Kiai 80 juta. Di bawahnya ada berapa? 38.000 pesantren. Kamu mat ya apa? 38 pesantren. Yang ngurus Al-Mu'awanah bingung. Mau wingi dicurhati Pak Rifai ono murid melayu-melayu nang arep omah. Ngono. Jadi ada masalah terus. Nah, sampai santai mawon, sedaya Allah kok. Punya Allah ya tenang. Masalah itu selalu ada, Pak. Kan kita nanti yang ditanya sama Allah kepada kita itu kan bukan hasilnya kan. Yang ditanya sama Allah kepada kita itu bagaimana kamu menghadapi masalah tersebut. Hasilnya gak ditanyain. Kamu punya masalah satu, iya nanti selesai. Ada masalah lain lagi. Semari ada masalah lagi. Jadi masalah itu akan ada terus. Yang ditanyakan kepada kita itu bukan hasilnya, tetapi bagaimana proses menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Berat ya berat. Makanya jangan ditanggung sendiri, karena ini kita itu abdud dhaif. Ya, abdud dhaif. Hamba yang lemah. Curhatkan semuanya sama Allah. Enggak sendiri. Nah, ini ya doa tadi niki ya, doanya Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, engkaulah tempat curhat, wa antal musta'an. Niki perkara dunya lho nggih, perkara dunya. Kalau Imam Syafi'i curhat ke gurunya napa? Imam Waqi' napa? Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku curhat kepada guruku Imam Waqi'. Yang dicurhatkan apa? Su'a hifdzi, jeleknya hafalanku. Jadi ngafalno kok angel, itu jadi beban bagi Imam Syafi'i. Menghafalkan pelajaran itu kok susah banget. Itu menjadi beban, akhirnya curhat. Akhirnya kata Imam Waqi' apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'ashi wa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yudlil asi. Maka Imam Waqi' memberikan apa?
petunjuk kepada saya agar saya meninggalkan maksiat. Tapi maksiatnya Imam Syafi'i sama maksiatnya kita ini beda nih. Dan beliau mengatakan al-ilm nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yabdalil asi. Dan cahaya Allah itu tidak menembus orang yang bermaksiat. Ya, seperti dawuhnya Imam Ghazali, seperti kaca. Hati itu seperti kaca. Nih kaca nih. Kalau seumpama dia berdebu tebal, kan kotor. Kaca itu kan kotor lama-lama. Kalau kotorannya sedikit, cahaya masih masuk. Tapi kalau kotorannya banyak atau sampai dicat misalkan, gak bisa tembus. Cahaya tidak tembus. Sama, ilmu juga demikian katanya Imam Waqi'. Nah, gitu nggih. Jadi dibaca doa tersebut, curhat kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Engkaulah tempat menolong. Tidak ada daya dan upaya selain Engkau ya Allah. Kemudian siapa? Imam Al-A'mash ditambahin apa tadi niku? Wa nasta'inuka ala fasadin fina. Aku minta tolong terhadap kerusakan atas fasad yang ada dalam diri saya. Wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Aku juga memohon untuk semua perkara saya semuanya ini baik-baik saja. Selesai. Waman asbaha, dan barang siapa yang berpagi-pagi, aidza fala fi sabah, maksudnya adalah masuk pada pagi hari. Bismillah. Li umuri dunya, untuk perkara dunia, hazinan, dia sedih. Bangun tidur langsung mikirno perkara dunya, sedih. Aduh ya apa iki? Dia sedih menghadapi perkara dunia. Apa katanya Kanjeng Nabi? Faqad asbaha sakhiton 'ala Allah. Maka sungguh dia telah berpagi-pagi sakhiton. Apa sakhiton? Sukhtun. Murka atau enggak senang ya kepada Allah. Wal maknanya adalah man hazina 'ala umurid dunya faqad ghadiba 'ala Allah. Siapa yang sedih terhadap perkara dunia, faqad ghadiba 'ala Allah, maka sebenarnya dia tuh murka terhadap apa tadi? Terhadap Allah. Dia tuh marah, gak senang sama Allah. Perkara dunia loh. Dia mengeluhkan perkara dunia ini, maka dia murka, gak senang sama Allah. Li'annahu lam yarda bi qada'illahi ta'ala. Karena sungguh dia itu tidak ridho dengan qadanya Allah. Qada niku napa? Nah, niki sampun sudah dijelaskan berkali-kali nggih tentang qada dan qadar. Walam yasbiru ala balaihi, dan dia tidak sabar terhadap ujiannya. Nah, jadi itu orang yang sedih terhadap perkara dunia, pagi-pagi bangun tidur ya sudah sedih, bingung menghadapi perkara dunia, maka dia itu sungguh murka atau gak senang sama Allah dan tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, makanya kita niki napa diajari oleh Kanjeng Nabi napa bangun tidur setelah sholat ya menjelang waktu subuh, masuk waktu subuh kita disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Katanya Kanjeng Nabi napa? Rakaata 2 rakaat qoblal fajri, sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh ya, jadi sunnah qobliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya apa? Itu sugesti kepada diri kita sendiri. Artinya tenang, kamu ini memiliki dunia dan segala isinya. Nah, itu kan sugesti positif untuk kita kan. Kalau kita angen-angen loh, diajari untuk itu, kita diajari optimis, setenang ae dunia sak isine iki ada di genggaman tanganmu. Gitu. Ya, pokoknya rumusnya permasalahan niku napa sih? Lek kula nggih. Engko mari-mari dhewe sih. Setiap permasalahan nanti pasti ada ujungnya.
Ya, pasti kita kan pernah mengalami hal-hal yang berat dulu. Dulu pasti kita mengalami hal-hal yang berat. Nah, wis kelewat. Nah, ke depan juga mungkin kita akan mengalami hal-hal yang sama, yang berat juga. Ya tenang, nanti akan selesai juga nih. Akan lewat. Nah, jadi niku hati-hati kita ya. Mengeluhnya kepada Allah. Jadi bangun tidur pas subuh-subuh niku atau pagi-pagi sebelum subuh sholat tahajud, curhat kepada Allah. Walam yu'min biqadarihi, orang yang tadi niku yang sedih terhadap perkara dunia, dia tidak beriman dengan qadar. Hakikatnya kayak ngono niku. Dalam syarahnya Nasaihul Ibad. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena segala sesuatu yang terjadi pada dunia ini fa huwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Itu semuanya terjadi atas qada dan qadar. Qada dan qadar sudah saya sampaikan gitu dulu ya. Sudah jelas insyaallah karena berkali-kali kalau jelaskan. Tenang saja, wis tenang aja. Wis duwe backingan Allah kok. Ada kalimat yang dulu niku viral di media sosial niku. Kalimat ini apa niku? Kaifa nakhafu bil faqri wa ana abdul ghani, nah, gitu ya. Itu orang Afrika punya gerobak jualan apa lah nggak tahu. Di gerobaknya itu ada tulisan itu. Bagaimana saya takut dengan kemiskinan? Wong saya ini adalah hamba Zat yang Maha Kaya. Kita ini hamba Allah sih. Backingan kita itu Zat yang Maha Kaya. Sama kemiskinan kok takut? Nah, gitu loh. Pun niku jadi lek curhat aja curhat menungso, jangan menampakkan kesusahanmu kepada manusia, ngono lho. Ya, termasuk sama istri saya nih. Ya, kadang-kadang manusia kadang ya, gak usah menampakkan kesusahan kepada orang. Aku ngomong ini ngasih contoh, gak ngasih tahu sampean nih. Terus saya pernah nangis sama istri di Turki loh, ya Pak bayang ini. Ini gak curhat nih, gak nganu nih, cuma ngasih tahu. Iya, bayangkan bahwa anaknya orang, nah, nikah kan langsung ke Turki nih. Nikah seminggu kemudian berangkat ke Turki. Anaknya wong Pak agama, gak punya rumah. Oh, di sana gak punya rumah. Numpang saya dua minggu nih. Tidurnya di kursi. Pas musim dingin, mau nangis Pak, minus 20. Sampai nyoba minus 20. Sampai nuk Malang aja pakai selimut aja minus 20. Gak punya duit, nangis Pak. Ya. Jadi gak usah menampakkan kesusahan kepada manusia, kepada orang. Pagi-pagi gak usah optimis. Makanya di Jepang nih beberapa perusahaan ya di Jepang itu setiap pagi ada yang karyawannya itu kumpul untuk mengucapkan 7 prinsip Bushido. Apa Bushido itu? Bushido ini prinsip-prinsip yang dipegang sama samurai. Ini kan hal-hal positif ya. Saya lupa apa itu ya. Pokoknya tentang harus jujur, harus optimis. Nah itu saben pagi dia mensugesti dirinya dengan hal-hal yang positif. Nah, kita jajari sama Kanjeng Nabi juga kayak gitu. Sholat subuh sebelum sholat subuh dengan 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tenang, gitu. Tenang. Semua pasti punya masalah. Sampai kepingin kaya, lihat orang kaya, seandainya kayak gitu, orang kaya ini nggak punya masalah. Nah, saya ceritakan nih, saya sing ten Bogor, aduh ada orang kayaknya bukan main, sampai telepon saya, besok harus ke sini. Saya akhirnya datang ke Bogor, sak jam mari, cuma diajak ngobrol. Akhirnya saya dikasih hadiah, gitu. Nginep di Bromo Hillside sama istri saya. Itu 1 kamar Pak, 1 malam 4 juta, 1 malam nih. Ya gara-gara ruwet dia punya permasalahan. Orang kayanya gak luar biasa.
biar jadi pejabat ya ada masalah ya. Sampai ke bagian ini, ya wes jadi kayak gini guys. Saya diamanai Yayasan Al Muawana ya masalahnya ya kayak ngono-ngono ae. Saya pernah ngelihat teman saya ya kiai pondok besar, masih muda, santrinya besar, pondok sugih, masuknya itu 20 juta Pak, masuk pondok itu. Yang di sana ya yang anak-anaknya pejabat, saya ngeliat kok enak uripmu kayak gini. Begitu diceritakan permasalahannya, untung saya gak kayak gitu. Iya, untung malah gitu. Jadi ya apa lek wong Jawa ngomong, sawang sinawang nggih. Sawang sinawang. Sing apa namanya sing dia apa ana wong sing kadang juga itu enak ya jadi apa jenenge punya istri seorang guru ya kanca-kancaku ono enak lah nanti punya istri seorang guru punya anak nanti diajari kayaknya sabar apa aneh itu oma ya di anaknya dikepruki pisan kayak ngono iku ada kiai juga pas ceramah Pak nih ceramah dia ngamuk ya yang di ngaji itu ceramahnya tuh hal-hal yang pokoknya sih nggak enak. Akhirnya setelah selesai ceramah ditanya sama temennya kiai juga, awakmu kok semangat banget itu? Iya aku nek omah mau diamuk karo bojoku lah. Bodoh ae kiai ini ya wedi karo bojone. Ya gitu lah. Jadi apa namanya? Ya gak sendiri, semua ada jatahnya masing-masing. Ujian. Ya. Jadi siapa yang pagi-pagi dia sudah sedih dengan apa namanya perkara dunia, nah itu sama seperti dia murka dengan qadanya Allah, gak sabar, lam yasbir ala balaihi, gak sabar terhadap ujian dari Allah dan dia tidak beriman kepada takdir. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu, barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya, nah ya hati-hati gini, lighinahu karena kekayaannya dia banyak Pak orang. Kita hormat sama orang karena dia kaya, wakeh. Nah ini disindir sama Kanjeng Nabi. Barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya, dia tawadhunya itu gara-gara dia kaya, faqad dhahaba thulutha dinihi, maka sungguh telah hilang, telah pergi sepertiga agamanya. Hati-hati. Jadi kita apa namanya sama menghadapi orang kaya ya biasa saja. Ya, kalau bocoraken nggih, saya pernah tukaran sama donatur tak seneni. Pernah saya menghadapi kayak gitu, tanya istri saya. Padahal itu donatur besar. Ya tapi akhirnya aku bener ya wes akhirnya ya tetap donatur. Ya aslinya aku mikir, waduh aku gak cair mana ya. Tetap. Jadi jangan tawadhu karena jangan melihat kekayaannya. Kalau sampai sayang sama orang-orang tersebut, kalau dalam hal saya sayang sama donaturnya, lek salah ya dikasih tahu. Kita nggak bakal kasih tahu kalau kita fokusnya kepada kekayaannya. Jadi hati-hati sama pejabat karena punya kekuasaan, punya kekayaan, biasa saja. Ya dihormati, bukan tawadhu. Hormat itu sama siapa saja ya harus. Ya, bertamu ya diterima, ya, tapi nggak usah berlebihan. Ai li'anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat, maksudnya adalah karena sungguh syariat ayyakuna ta'dhiman nas li ajli salahihi wa li ajli ilmihi duna ta'dhim li ajli malihi. Karena dalam syariat itu ta'zim kepada manusia itu karena kesolehannya satu. Kepada ulama yang kita tahu dia itu soleh sekali, ta'zim. Wali ajli ilmihi karena kealimannya, ya, karena kesolehannya tadi ini kenapa dia ahli sholat ya kita hormati. Yang kedua karena kealimannya, karena ilmunya ya kita hormati, kita sungkem, kita tawadhu, baru gak apa-apa nih. Duna ta'zim li ajli malihi. Dalam syariat itu
Takzim itu bukan kepada hartanya. Nah, makanya Imam Syafi'i konon biyen itu dulu dia hidupnya miskin, anti sugih. Nah, suatu saat punya gurunya kayanya luar biasa. Dalam hati iki kiai kok sugih, nah, kayak sekarang ini lah. Kayak sekarang lah kayak kiai kok sugih. Ya sama seperti itu. Emasnya itu taruh di ruang tamu. Ya, tujuannya apa? Pejabat kalau datang Pak gak berani macam-macam. Aku sugih kok, apa? Nah, kalau enggak sekarang kan enggak, yang kiai ada pejabat kaya datang ke kiai yang zuhud, dikira butuh. Akhirnya dia sok-sokan. Kan gitu kan. Nah, makanya saya mendingan kiai sing sugih. Kiai sing sugih. Dan kekayaannya kan di tangan, yang penting. Kiai sing tenanan ya. Kekayaannya di tangan, bukan di hati. Jadi tawadhu itu karena keilmuannya, juga karena kesolehannya. Dalam syariat dia terus macam itu, bukan takzim terhadap seseorang karena li ajri malihi, karena hartanya. Fa inna man akramal mal, karena barang siapa yang dia berkhianat, karena barang siapa yang dia memuliakan harta, man akramal mal, siapa yang memuliakan harta, ahanal ilma wassalaha, dia berkhianat. Ahana apa ya, hana bahasa Inggris tadi. Ya khianat lah, bolehlah. Terhadap ilmu, dia berlawanan dengan ilmu dan kesolehan. Jadi hati-hati. Ya. Jadi orang kaya boleh. Karena saya sering ngomong niku, orang Islam harus berupaya kaya. Kenapa? Karena rukun Islam yang kelima niku naik haji bagi yang mampu. Artinya apa? Munggah haji, naik haji itu wajib bagi yang mampu. Artinya apa? Orang Islam berusaha kaya supaya dia mempunyai kemampuan untuk haji. Jadi wajib Pak berupaya untuk sugih. Tapi sugih sing pinter ning adi niku. Ya. Ada juga sing sugih ya pinter tapi ya lucu kadang ya. Dia kaya, kenapa? Kalau nyumbang ada masjid dibangun karena dia kaya nih. Dia mau nyumbang tapi gak mau nyumbang bangun pondasi, itu gak mau nyumbang. Dia ngomong aku nyumbang keramik tapi keramik sing bagian depan. Ngono toh? Aku mau nyumbang tapi nyumbang genteng tok. Aku gak gelem lek nyumbang pondasi. Kenapa? Lek nyumbang pondasi engko gak mari-mari. Biasanya kayak gitu kan. Tapi lek wis apa lu nyumbang genteng iku alamat mari. Jadi dia kaya tapi perhitungan nih. Ya, minta aku nyumbang keramik tapi keramik sing bagian depan. Nah, karena soalnya lek sing sok buri kadang keramiknya gak digawe salat. Nah, jadi mikir kayak gitu ada. Ya, tapi lek sampai mikir ngono kabeh akhirnya gak ada didadi masjidnya. Nah, itu akhirnya jadi nih. Apa keramiknya? Ya digaya ngaji. Endi mau? Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Sayyidi tuanku Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi besar, ya, thariqahnya di mana-mana, thariqah Qadiriyah. Qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mensucikan rahasianya. Katanya Imam Syekh Abdul Qadir Jilani apa? La budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya. La budda, ora kena ora, li kulli mu'minin, bagi setiap muslim, fi sa'iri ahwalihi, pada setiap keadaannya, min thalathati asya, itu ada 3 perkara. Sehendaknya seorang mukmin dalam segala perkara, dalam setiap hal, 3 hal ini harus diupayakan ada.
Apa itu? Pertama, amrun yamtathiluhu, perintah yang dilaksanakan, perintahnya Allah. Wong mukmin, apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi dilaksanakan. Harus ada ini, mukmin. Yang kedua, wa nahyun yajtanibuhu, larangan yang dijauhi. Yang dilarang oleh Allah apa? Ditinggalkan. Yang dilarang oleh Kanjeng Nabi apa? Ditinggalkan. Yang ketiga apa? Wa qadarun yardha bihi, dan ridho terhadap takdir. Orang mukmin harus macam itu. Fa aqalla halatil mu'min, sedikit-dikitnya, sepaling sedikitnya keadaannya mukmin, la yakhlu fiha min ahadin hadhil asya' ats-tsalatsah. Sedikit-dikitnya seorang mukmin paling tidak dari tiga ini harus megang satu. Senakal-nakali kan. Idealnya ya harus ada tiga ini. Tapi paling sedikit-dikitnya orang mukmin harus berpegang pada salah satu di antara perkara tersebut. Fayambaghi lahu, maka hendaknya bagi dia ayyulzama hammaha qalbuhu, hendaknya hatinya melazimkan perhatian kepada hal ini. Hati kita lebih latih untuk fokus, untuk berupaya melakukan tiga hal ini. Allah perintah apa? Hai ini, Nabi perintah apa? Jangan curhat kepada manusia, isu-isu wis curhat. Ya. Apa yang dilakukan? Ya diamalkan. Amrun yamtathiluhu, ya dipraktekkan. Kemudian larangannya apa tadi misalkan? Larangannya apa mau misalkan? Jangan sedih berpagi-pagi, jangan sedih dengan perkara dunia. Ya dijauhi. Nah, inilah larangan. Hatinya dilatih, ayyul zama hammaha qalbuhu wa yuhdatsu biha nafsuhu, jiwanya atau nafsunya diupdate, diperbarui terus dengan hal tersebut. Wa ya'khudhu al-jawarih biha fi sa'iri ahwalihi. Jawarih ini apa ya? Ya ini anggota kang apa ya? Coba ya, jawarih itu bangsa kang coba dipraktekkan, nah gitulah maknanya kayak ngono. Wa ya'khudul jawarih, ya, anggota badan ini mempraktekkan fi sa'iri ahwalihi, dalam setiap keadaan berupaya untuk dipraktekkan. Hatinya dilatih, ya, jiwanya diupdate terus dengan tiga perkara ini, dan kemudian anggota tubuhnya mencoba untuk mempraktekkan, yaitu tadi niku melaksanakan perintah, meninggalkan yang dilarang, dan ridho terhadap takdir. Nah, itu seharusnya orang mukmin la budda, ora kena ora, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wajib. Ya. Tapi kalau semua nakal, paling tidak satu yang harus dipegang. Gitu nggih. Isanya masih lama, Pak. Berapa menit lagi? 3 menit ya, berarti satu makalah saja nggih. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan maqalatus tsaniyah, makalah yang kedua insyaallah. Itu saja, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah kita kaji tadi ini kita mempunyai kekuatan untuk bisa mempraktekkan hal tersebut, dan semoga setiap problem yang kita hadapi kita diberikan kekuatan supaya kita dapat menghadapinya dengan cara yang baik, dan langkah yang kita tiru ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.